Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Empat anak jadi korban gigitan anjing gila. Dua tersangka dan beberapa paket sabu-sabu disita polisi Payakumbuh. Tak punya alat berat, penanganan sampah di tempat pembuangan akhir sampah di Darmasraya dilakukan seadanya saja. Sejumlah anak-anak yang tengah asik bermain di halaman sebuah masjid di daerah Bulakan, Balai Kandi, Payakumbuh menjadi korban gigitan seekor anjing gila. Salah seorang bocah yang masih berumur 7 tahun ini menjadi salah satu korban yang digigit anjing dan mengalami luka di bagian paha. Akibatnya, luka bekas digigit anjing itu harus dijahit. Saat itu korban bersama teman-temannya asik bermain. Tiba-tiba muncul seekor anjing yang langsung mengejar para bocah ini. Korban bersama 3 rekannya tidak bisa mengelak dari serangan anjing. Ia dan 2 temannya mengalami luka gigitan. Sedangkan 1 temannya yang perempuan mengalami luka cakaran karena sempat melawan dan berhasil lepas dari serangan. Sempat dibersihkan, kemudian di rumah sakit dibersihkan lagi. Luka gigitannya yang satu ada 2 cm, yang 4 cm, yang satu lagi 1 cm. Berarti ada 2 gigitan. Menurut informasi yang kita dengar memang sempat dilakukan pemburuan oleh masyarakat. Entah gimananya, kita belum tahu gimananya. Usai menyerang, anjing langsung pergi. Ternyata menurut keterangan warga, setelah menyerang anak-anak, anjing itu kembali menyerang warga di acara pesta perkawinan. 1 anak nyaris jadi korban gigitan, namun berhasil menyelamatkan diri. Ia mengalami luka dan patah tulang bahu karena terjatuh saat dikejar anjing. Warga sempat mencari dan menemukan anjing yang terjangkit rabies ini sudah mati. Anjing liar dan itu menyerang 4 orang anak. Kalau memang sudah kita berarti sudah positif gitu. Positif dan 3 kasus itu. Dari informasi yang kita dengar, anjingnya sempat diburu dan itu dikabarkan sudah mati gitu. Kita sebenarnya selalu melakukan antisipasi terhadap ini. Salah satunya himbauan kita adalah kepada masyarakat yang memelihara anjing agar melakukan vaksinasi terhadap anjingnya. Terkait insiden gigitan anjing gila, Dinas Pertanian Payakumbuh akan mengintensifkan pengawasan hewan-hewan peliharaan dan hewan liar, serta menggelar vaksinasi rabies secara gratis. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Dalam sebuah aksi penggerebekan yang dilakukan tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di Kecamatan Akabiluru, polisi berhasil menangkap 2 tersangka dan menyita 2 paket kecil sabu-sabu. Penangkapan yang dilakukan pada Senin malam itu berawal dari informasi warga bahwa sekumpulan anak muda sedang bertransaksi sabu-sabu. Polisi yang mendapatkan informasi berharga itu langsung bergegas menuju lokasi. Namun di lokasi itu suasana menjadi ricuh. Polisi berkali-kali melakukan tembakan peringatan karena sekelompok pemuda yang mengetahui kedatangan polisi langsung kabur dan berlarian ke berbagai penjuru. Polisi pun kocar-kacir mengejar para pelaku. 2 di antaranya ditangkap petugas karena terjebak gang buntu saat kabur. Dari penggeledahan terhadap tersangka Aziz dan Bucing, polisi menyita 1 paket sabu-sabu yang disimpan di saku celana serta 1 paket lainnya yang dibuang di lokasi penangkapan. Setelah menyita 2 paket sabu-sabu siap edar,
Petugas juga menggeledah rumah tersangka Aziz dan menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran sedang yang disimpan dalam sepatu. Penangkapan sempat terjadi kejar-kejaran, akhirnya kedua tersangka kita amankan. Kemudian kita lakukan penggeledahan, dari tangan tersangka kita amankan, bisa kita sita 2 paket narkotika yang dalam bungkus plastik bening untuk diedarkan. Kemudian terhadap pelaku kita lakukan pendalaman, interogasi, dilakukan pengembangan ke rumah salah seorang pelaku. Di sini berhasil diamankan 3 paket narkotika yang juga dibungkus plastik bening dengan berat kurang lebih 5,14 gram. Hingga kini kedua tersangka Aziz dan Rafael alias Bucing masih diperiksa secara intensif di Mapores Payakumbuh. Petugas ingin mengetahui peredaran sabu-sabu yang dilakoninya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Jika tak dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi masalah yang besar. Seperti yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah yang terletak di Jalan Aur Jaya, Nagari Gunung Medan, Darmasraya. Sampah milik warga di Darmasraya ini meluber hingga ke jalan raya. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah ini juga mengeluarkan bau yang menyengat. Sejatinya, sampah yang dibuang ke tempat ini harus ditumpuk dan dipindahkan secara berkala. Pasalnya, sampah yang tertimbun dalam waktu yang lama akan mengalami dekomposisi dan menghasilkan gas yang menyebar di udara. Gas yang paling banyak dihasilkan dari proses degradasi sampah adalah gas metan dan gas hidrogen sulfida yang berbau menyengat. Sedangkan gas metan yang terkurung dalam jumlah banyak bisa meledak jika bertemu dengan api. Di TPA Darmasraya ini tak terlihat aktivitas pemrosesan sampah layaknya di TPA daerah lain. Menurut koordinatornya, TPA ini belum memiliki alat berat untuk memindahkan sampah. Selama ini, alat berat yang digunakan masih meminjam alat berat milik instansi lain. Karena udah overload, alat berat juga nggak ada, makanya tuh sampah meludak keluar. Karena saat ini kita sedang menunggu alat berat itu yang sedang dipakai. Kan. Yang alat untuk standby di TPA ini belum ada tersedia. Jadi kita masih menggunakan menyewa alat dari PU dan dinas terkait. Gitu. Saat ini alat tersebut masih digunakan di kepentingan lain. Makanya itu kita menunggu lebih kurang secepatnya akan kita dosa ke dalam lagi. Selain tak memiliki alat berat, lokasinya juga mulai sempit dan tak mampu menampung sampah dari hampir 1/4 juta warga Darmasraya. Setiap hari, TPA ini menerima hampir 25 ton sampah. Sampah-sampah itu hanya ditumpuk begitu saja di areal seluas 3 hektar. Dengan kondisi seperti saat ini, sudah sepatutnya pemerintah Kabupaten Darmasraya memikirkan tata cara pengelolaan sampah yang modern. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Iya, ke jalannya. Nuansa pemungutan suara ulang anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat sudah terasa. KPU Sumatera Barat telah memasang baliho besar di sejumlah ruas jalan utama di Kota Padang, memberitakan adanya PSU anggota DPD lengkap dengan foto calon, nomor urut calon, dan tanggal pencoblosan. Hanya saja, Irman Gusman yang menang di gugatan MK dimasukkan pada nomor urut 7, bukan nomor urut 16 atau nomor terakhir. Padahal Irman Gusman tidak diikutkan dalam pemilu tanggal 14 Februari lalu. Irman Gusman juga memasang baliho besar bergambar dirinya di beberapa titik ruas jalan. Untuk menyiasati larangan kampanye, Irman menuliskan Selamat Tahun Baru Islam kepada masyarakat umum. Salah seorang kandidat anggota DPD yang menang pada pemilihan pertama, Celita Donald, mengatakan dirinya yakin tetap terpilih lagi karena selama ini selalu menemui konstituennya. Alhamdulillah, tetap kita ucapkan Alhamdulillah. Tentu tidak sematang persiapan sebelum
yang kemarin itu ya, PSU ini agak mendadak, kemudian ada aturan yang mengikat, tidak boleh kampanye. Jadi kita tentu saja polanya juga pola yang emergensi juga. Pertama saya mendatangi lumbung-lumbung suara, konsolidasi dengan konstituen kita. Mudah-mudahan mereka tetap bersemangat. Hal sama diutarakan Irman Gusman. Bahkan Irman sesumbar akan lolos ke Senayan karena berdasarkan hasil survei internal. Dirinya urutan 2 di Dapil 2 Sumatera Barat dan urutan pertama di Dapil 1. Nomor 2 di Dapil apa nih? Dapil 2 dan nomor 1 di Dapil 1. Itu belum melakukan apa-apa. Nah, apalagi dengan kemenangan rakyat Sumatera Barat melalui saya, ini euforia ini bukan saja Indonesia, ya, mengucapkan selamat, ya. Mungkin bukan melihat saya menang, mati yang KPU kan, karena yang sekali belum mati, kalau mungkin begitu ya. Karena kan banyak juga kan yang melihat ulah mereka seperti itu. Sementara itu, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sumatera Barat menyatakan kesiapannya melaksanakan pemungutan suara ulang anggota DPD RI. Kualitas untuk surat suara PSU DPD pasca putusan MK itu memang kita monitor kemarin secara ketat di perusahaan penyedia sampai di provinsi, terus juga kita minta 19 anggota untuk membawa ke daerahnya masing-masing. Begitu juga dengan lipat sortir juga kita minta untuk hati-hati, terus juga tidak mengurangi kesalahan lah di dalam proses pelipatan dan persortiran untuk surat suara ini. Baik peserta maupun pihak KPU Sumatera Barat menyadari bahwa animo untuk mengikuti PSU DPD ini tidak sebanyak pemilu pertama. Diperkirakan paling banyak pemilih yang datang hanya 50% dari daftar pemilih tetap di setiap TPS. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.